Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPS kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Hasanah, NIM 2019-015049, kelas 5D, dengan dosen pengampu Ibu Endah Marwanti. Nah, kita mulai saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Sebelum belajar, kalian perhatikan sekeliling kalian. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan? Sebelum belajar, kalian Ibu absen dulu ya. Nanti yang dipanggil namanya menjawab. Adik Aisyah Azizatul Latifah. Hadir ya. Mbak Uun. Hadir, Bu. Ya. Mas Dimas. Hadir, Bu. Hadir. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Apakah di sini ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan. Mas Dimas memimpin berdoa. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu dan adik-adik nanti tepuk ya. Ikutin. Tepuk semangat. Gampang kok. Semangat. Kita sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat. Semangat. Jadi adik-adik udah pada semangat ya? Semangat, Nah, Bu. sekarang kita akan belajar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar, nanti diharapkan kalian bisa membaca teks tentang negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Dan kalian bisa menganalisa kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN yang terkait tentang letak geografisnya. Kemudian kalian bisa membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Kalian juga bisa membandingkan karakteristik geografi kehidupan sosial politik pada negara ASEAN. Kemudian kalian bisa menguraikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara melalui diagram Venn. Kemudian kalian bisa membandingkan dua negara dengan persamaan dan perbedaan yang dimiliki dari negara tersebut. Nah, hari ini kita belajar tema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, maka kita nyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila Ayo maju, maju. ayo maju. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Selanjutnya kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, masih ingatkah kalian tentang negara ASEAN? Apakah di sini ada yang ingat? Nah, kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini merupakan letak wilayah negara ASEAN. Nah, yang warna ungu ini negara Myanmar, kemudian ada Laos, ini coklat, terus yang kecil Vietnam, warna hijau Thailand, merah ini Kamboja, Vietnam yang warna ungu ya adik-adik, terus kemudian Malaysia, kemudian Singapura. Nah, kemudian ada Brunei Darussalam dan Filipina. Nah, dari semua negara ini dinamakan dengan negara ASEAN. Kemudian, mengapa kita harus mengenal karakteristik dari negara-negara ASEAN? Nah, negara-negara ini terdiri dari Malaysia, Laos, dan Indonesia. Negara-negara ini walaupun berbeda, mereka memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN. Yaitu ASEAN itu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang ada pada peta ini, 10 negara ini bergabung jadi satu, dinamakan dengan ASEAN. Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, nah, pintar ya. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. ASEAN pada tahun 1967 berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh 5 besar yang terlibat dalam diskusi pencetus negara ini yaitu ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan bergabung pada 8 Agustus 1967. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, pasti adik-adik tahu, kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Apakah betul? Nyaman? Nah, hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan saling bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama ini yang mendasari terbentuknya sekumpulan ASEAN. Nah, kemudian apa pengertian ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalian sudah mengenal apa itu ASEAN. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Nah, di sini ada Brunei Darussalam. Bisa dilihat pada bendera dan budayanya ini ya, masjid. Di sini ada Kampung Anyer, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400 sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini penduduknya memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung. Selanjutnya kita ke negara ASEAN nomor 2,
yaitu Malaysia. Pasti kalian tidak asing lagi ya mendengar negara Malaysia. Patung ini terletak di Batu Chavez. Ini ya patung ini. Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang populer dan didedikasikan untuk Dewa Marungga. Kemudian yaitu ada negara Filipina. Nah, kalian bisa lihat budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina itu menggunakan bahasa nasional, bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar. Kemudian ada negara Kamboja. Kalian bisa lihat, banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Di sana memiliki kepercayaan kebanyakannya Hindu dan Buddha. Kemudian negara ASEAN selanjutnya yaitu ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena banyak menemui kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Kalian bisa lihat gambar, bendera, dan aktivitas di negara Myanmar. Selanjutnya, kita akan ke negara anggota ASEAN selanjutnya, yaitu Vietnam. Vietnam terkenal dengan permainan menangkap jangkrik dan mata tertutup. Dalam permainan ini, anak yang berada di lingkaran matanya ditutup, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Kalian bisa lihat ilustrasi gambar berikut. Ini benderanya. Kemudian negara ASEAN selanjutnya yaitu ada Laos. Laos berhubungan dengan penemuan Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Di sini menganut ajaran agama Buddha. Kalian bisa lihat aktivitas agama Buddha di negara Laos. Selanjutnya yaitu kita akan ke negara ASEAN. Selanjutnya ada Singapura. Nah, kalian tidak asing dengan lambang negara Singapura. Ini merupakan marlion. Gambar kuda berpatung berkepala singa dan berbadan ikan. Marlion memiliki mitos yaitu dulunya adalah kampung ikan sehingga berbentuk kepala singa dan badannya ikan. Kemudian negara selanjutnya yaitu ada Thailand. Thailand itu satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, Thailand sendiri itu berubah nama menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Nah, di sini ada patung ya, namanya Ramaken, adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, nah setelah melihat negara-negara ASEAN, kita berdiskusi ya. Nah, di sini Ibu kasih soal, bagaimana dengan kehidupan dan budaya di negara kita Indonesia? Kalian diskusikan 5 menit budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Nanti perwakilan dari kalian presentasi. Kalian pastinya sudah tahu negara Indonesia ya. Nah, di sini apakah ada yang mau presentasi? Memberikan masukannya, pendapatannya tentang negara Indonesia. Mbak Aisyah Azizatul atau Mbak Uun, Mas Dimas. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dan agamanya Islam. Itu mayoritas di Indonesia itu agamanya nomor 1 di Indonesia yaitu agama Islam.
Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencaksilat. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Ini. Kemudian setelah kalian mengetahui negara-negara yang ada di ASEAN, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini siapa yang mau mengerjakan? Kalian ambil 2 negara yang ada di ASEAN. Kalian ambil saja Indonesia dan Singapura. Nah, apakah Mas Dimas mau membantu menjawab lagi? Jadi di sini ada persamaan dan perbedaan negara Indonesia dengan Singapura. Nah, yang dibacakan tadi oleh Mas Dimas betul ya, negara Singapura. Persamaan negara Indonesia dan Singapura yaitu sama-sama negara tropis. Kemudian memiliki anggrek sebagai bunga hiasan. Negaranya berbentuk republik dan pernah dijajah kesamaannya. Perbedaannya, negara Indonesia memanfaatkan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Untuk negara Singapura memanfaatkan anggrek sebagai aromaterapi. Luas Indonesia dan Singapura juga berbeda. Bahasa yang digunakan di Indonesia bahasa resmi dan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa resmi di Singapura. Potensi wisatanya juga Indonesia memiliki kekayaan dan budaya yang unik. Untuk negara Singapura, potensi wisatanya mereka lebih modern. Itu merupakan perbedaan kedua negara ya antara Indonesia dan Singapura. Nah, setelah kalian bisa membedakannya, yaitu kita akan mengerjakan 2 soal evaluasi untuk melihat kemampuan kalian. Nah, untuk nomor 1, apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu, Ya, silakan. berikut ini manakah negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa, yaitu negara Thailand. Ya, benar. Terima kasih atas jawabannya. Sudah benar. Jadi negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian nomor 2. Saya, Bu. Ya, Mbak Uun. Soal nomor 2, Organisasi Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara dinamakan ASEAN, Bu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih, Mbak Uun. Jadi, Organisasi Persatuan Negara di Asia Tenggara yaitu ASEAN. Nah, kita sudah belajar hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oh, pinter ya. Nah, hari ini kita simpulkan bersama-sama. Mungkin Mbak Rence ingin menyimpulkan. Ya, Bu. Jadi, simpulan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang ASEAN. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan. Nah, betul sekali. Terima kasih buat Mbak Rence ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Apabila dalam penyampaian Ibu terdapat salah, Ibu mohon maaf ya.
Jangan lupa kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan salah satu dari kalian menutup untuk berdoa, memimpin. Silakan, apakah ada yang mau memimpin untuk berdoa? Saya, Bu. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam. Sama-sama semuanya, tetap semangat.